Ustaz, saya ditawarkan menjadi ketua ERT, cuma saya dapat info dari warga ada kostan yang isinya wanita nakal, kos-kosan kali ya, yang isinya wanita nakal. Pertanyaannya, apakah saya ambil posisi tersebut karena saya takut pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Saya sudah pernah menyampaikan di penutupan, kalau tidak salah yang lalu atau sebelum yang lalu, agar seluruh ikhwah dan akhwat, seluruh ikhwah bukan akhwat, seluruh ikhwah saya sarankan bila memiliki kesempatan untuk menjabat, menjabatlah, tapi dengan cara-cara yang benar, gitu kan? RT, RW, lurah, camat, ya, selanjutnya ke atas lah, ya. Sudah kemudian itu masuk ke bupati, wali kota, gubernur. Saya selalu sarankan silahkan, gitu kan? Malah saya mendukung ikhwah-ikhwah yang sudah faham sunnah untuk masuk, tapi dengan cara syar'i, bukan dengan cara ikut-ikutan pada hal-hal yang haram. Misal, Anda tiba-tiba disorotin oleh orang-orang sekitar kita untuk jadi RT. Bapak ini aja jadi RT, kita taunya orangnya bijaksana misalnya, gitu kan? Silahkan. Belum saatnya kasih pertanyaan. Nanti habis Isya. Ini pertanyaan yang lama nih, masih banyak. Ditahan dulu, akhi. Jadi saya sarankan mengambil jabatan itu ya, jangan ditinggalkan, karena maslahatnya besar. Kecuali kalau kita ikut-ikutan, jor-joran pakai sogok dan segala ini jangan, nggak boleh, haram dalam agama, nggak perlu. Tapi kalau kita ditawarin menjadi kandidat dan memang kita tahu kita bisa layak untuk itu, kenapa tidak? Nggak ada masalah. Saya menanyakan kepada beberapa ulama di Saudi, mereka mengatakan kalau seandainya kau dicalonkan Khalid, silahkan. Tapi jangan kamu yang ribut-ributan untuk ikut-ikutan di situ sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari kampanye-kampanye yang haram, dari hal-hal yang baru maksiat kepada Allah, sogok menyogok, tampilnya wanita yang akhirnya ikut-ikutan dan seterusnya, ini semua hal yang tidak boleh. Tapi kalau tidak, misal memang disorotin, ada salah satu ibu pengajian mengatakan kepada saya, suami saya diangkat jadi RT Ustaz, gitu kan? Lalu kemarin pas baru jadi RT, kemudian ada acara 17-an. Ini bagaimana Ustaz mengemas acaranya, gitu kan? Saya bilang kemas secara syar'i. Jangan lagi ada acara, maaf ini saya bukan merendahkan, jangan lagi lomba kelereng, makan kerupuk. Apa manfaatnya makan kerupuk, gitu kan? Kalau mau makan kerupuk normal, beli makan enak, diikat tangan. Ini makan kerupuk setengah mati nggak bisa, apa manfaatnya? Bukan prestasi, nggak ada sesuatu yang ilmiah di situ, nggak ada pahala di situ, ya. Dan tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Coba lomba cerdas cermat lah, sesuatu yang bermanfaat. Itu saya melihat lomba kelereng itu untuk apa, gitu, ya. Subhanallah, coba cari hal-hal yang lebih bermanfaat lah, banyak hal, gitu kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan yang mudah-mudahan lebih bermanfaat. Mungkin kalau ada ikhwah-ikhwah yang sudah faham sunnah bisa mengadakan, kalau mayoritas muslim bisa mengadakan lomba hafalan Quran juz amma, mungkin lomba masak buat ibu-ibu saja dengan ibu-ibunya, mungkin bisa saja pembersihan lokasi, dan banyak hal-hal yang positif yang bisa dilakukan lah. Dan mungkin lebih besar lagi, gongnya dakwah itu akan besar, karena selama ini saya lihat dakwah sunnah ini hanya meratap di bawah, gitu kan, dan tidak menjabat. Jadi pejabat-pejabat ini banyak yang belum tahu apa itu dakwah sunnah. Sayang sekali, mereka tidak paham. Kalau mereka paham pasti mereka akan dukung, gitu kan. Ini hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat insyaallah. Apa yang dimaksud dengan Murji'ah, Mu'tazilah atau sekte-sekte yang lain? Bagaimana bisa ada berbagai sekte tersebut dan bagaimana agar kita terhindar dari pemikiran dari sekte tersebut? Ini istilah-istilah ya, istilah-istilah. Murji'ah ini istilah kurang lebih yang dipakai kalau orang-orang yang mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah lah, gitu kan. Lebih biasa dikatakan Murji'ah itu seperti orang yang menyebutkan atau menggambarkan kalau Allah punya fisik berarti fisiknya begini dan begitu. Itu kurang lebih istilahnya. Kalau Mu'tazilah orang yang menolak sama sekali, tidak ada yang diterima nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan bagi kelompok Mu'tazilah ini, mereka menganggap pelaku dosa besar masuk neraka kekal. Jadi kalau orang pernah berzina, bagi faham Mu'tazilah ini kekal di neraka walaupun sudah taubat. Ini sekte-sekte yang lahir memang di tengah-tengah umat Islam yang pemahamannya ngawur, ya. Tidak ada sebenarnya dalam agama Islam ini, semestinya dijauhi gitu. Karena kita sudah tahu dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harusnya mengimani semua apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang dirinya dalam kitabnya, juga disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW, tanpa ada pengalian makna, tanpa ada penyerupaan,
tanpa ada penolakan gitu kan, dan tanpa ada penolakan dan tanpa ada penyerupaan. Jadi tidak boleh ada tashbih, penyerupaan, tidak boleh ada ta'til, pembatalan, tidak boleh ada ta'wil, pengalihan makna, dan tidak boleh ada tahrif. Tahrif itu tadi mengubah makna, ta'wil itu mengalihkan makna, dan tahrif menghilangkan, ya, mengalihkan mengganti maknanya. Jadi contoh ta'wil itu tangan, Allah punya tangan, dikatakan Allah bukan punya tangan, itu namanya ditakwilkan. Kalau ditahrif itu memang diubah sama sekali, memang tidak ada tangan itu, dan dialihkan secara 100% pada hal-hal yang memang jauh dari tafsiran yang ada. Allahu alam. Untuk menghindar tentunya, saya sarankan sibuklah menuntut ilmu dan khusus hal-hal yang tidak difahami, coba tanyakan baik-baik kepada para ustadz-ustadz yang sedang belajar, insya Allah akan diberikan penjelasan yang baik. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai parfum bagi laki-laki? Boleh saja, silahkan, laki-laki halal, bahkan walaupun kuat baunya boleh kalau laki-laki, sunnahnya begitu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik parfum bagi laki-laki adalah yang keras, yang warnanya lembut, tidak terlalu terang tapi baunya keras. Dan sebaik-baik wangi bagi perempuan yang warnanya ada tetapi baunya tidak keras, disunnahkan. Nabi SAW paling gemar membubuhi minyak wangi dari kepala beliau sampai ke sekujur tubuh beliau SAW. Bahkan beliau seringkali membubuhi dari leher beliau serbuk yang wangi dari negeri Syam. Kalau kita sekarang mungkin seperti bedak yang diserbu, yang diletakkan di tubuh beliau SAW, dan itu disuruh istrinya yang letakkan, kecuali kemaluan beliau meletakkan sendiri. Ya, kita sekarang mungkin kita memakai roll on, ya, apa saja yang kira-kira yang bisa kita pakai untuk memberikan wanginya tubuh kita, itu boleh. Dan ingat, beda pahalanya antara orang yang menjaga tubuh yang Allah amanahkan ini dengan kebersihannya, kerapiannya. Kita kan tahu dalam Islam ada memotong kuku, ada memotong kumis, gitu kan, ada menyikat gigi, khitan, kan itu, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ada kerapian. Kita ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Kita ada hal-hal, ada wudu, ya, pensucian diri, baju, ya, kita dianjurkan untuk membersihkan dari najis. Dalam Islam memang bersih. Dan dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bersih, rapi, suci, dan suka juga kebersihan, kerapian, dan kesucian. Ya, jadi boleh, silakan Anda pakai. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan sahabat saya bahwa merayakan ulang tahun itu haram, dan cara meyakinkan dia agar tidak isbal, karena menurut dia Islam tidak mengajarkan untuk cupu. Apa cupu itu? Hah? Curut? Allahu a'lam. Istilahnya Hasan nih. Baik. Masalah ulang tahun, kita tidak ada namanya istilah ulang tahun dalam Islam. Kalau ada pun ulang detik. Ya, kita per detiknya mengulangi hidup kita. Dari mana ulang tahun ini? Ini kebiasaan orang non muslim. Untuk apa? Gitu kan? Apa manfaatnya buat kita? Ini kita sudah dari kecil sudah terlalu dibiasakan sebenarnya. Tapi itu tidak ada urusannya dalam agama. Ulang tahun itu bagi orang-orang non muslim, mereka merayakan, mereka pesta, mereka bahkan larinya ke masalah seks bebas, minuman keras, dan seterusnya lah, macam-macam yang mereka lakukan dengan ulang tahun itu. Ada yang memberikan hadiah ini, hadiah itu. Ini semua tidak ada dalam Islam. Kita disuruh memberikan hadiah tanpa urusan dengan tahun itu. Ya, para ulama salaf bahkan mereka khawatir, ya, kalau umur mereka berlanjut sementara mereka tidak ada dalam kesolehan, ya. Dan memang mereka tahu bahwasanya mereka bisa meninggal seketika. Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Kalau tidak buat acara, kenapa kira-kira? Hah? Matanya rusak satu, tangannya putus, nggak ada apa-apa gitu. Dan ini masalahnya menyerupai orang-orang Nasrani. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan seperti mereka. Kalau masalah isbal sudah panjang lebar saya jelaskan, ya. Bisa diikuti dosa besar yang ke berapa? 40, 50-an ya, 52 kalau tidak salah. Itu tentang isbal. Bisa kembali ke situ di YouTube, insya Allah diberikan saja. Mudah-mudahan tugas kita ikhtiar, berikan saja dia supaya dia lihat cuplikannya. Mungkin Anda bisa, kalau ada keterampilan, bisa dari 2 jam atau 1 jam lebih materi itu bisa diambil, dipangkas dari dalilnya saja, kemudian diberikan kepada dia. Selebihnya terserah.
Ya tidak perlu kita paksakan karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar statement yang berisi yang memasukkan ke surga dan ke neraka adalah amalan kita sendiri. Di manakah kedudukan pahala yang kita yang kita peroleh dari orang lain, misalnya pahala memberikan makan dan minum orang yang berbuka puasa. Bahkan dalam hadis bukan begitu, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nggak pernah ada dalil yang menjelaskan kita masuk dengan amal kita. Dari mana ini? Saya punya dalil hadis Bukhari. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel menyembah Allah 500 tahun. Menyembah Allah 500 tahun. Dan orang ini tinggal di pulau. Ibadahnya luar biasa. 500 tahun ibadah terus. Maka pada saat dia meninggal, Allah SWT berkata padanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia ngewel, dia mengatakan, ya, amal saya ya Allah. Kata Allah, dengan rahmatku. Kedua kali dia ulangi lagi, amalku ya Allah. Allah ucapkan yang ketiga kali, dengan rahmatku. Dia ngewel lagi, lalu amalku ya Allah. Kata Allah SWT kepada para malaikat, coba timbang nikmat matanya orang ini dengan amal yang dia kerjakan 500 tahun. Kan mata juga dipakai 500 tahun. Coba timbang, ternyata waktu ditaruh nikmat mata di timbangan dan amalnya di timbangan, semua amalnya terlempar karena nikmat mata saja. Belum nikmat lisannya, belum nikmat pendengarannya, belum nikmat otot-ototnya, tulang-tulangnya dan segala macam lah, gitu kan. Jadi memang orang masuk dengan rahmat Allah. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, semua kalian akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, Anda juga? Kata Nabi SAW, saya juga akan masuk dengan rahmat Allah SWT. Jadi memang tidak ada dengan amal kita sendiri. Berapa amal kita mau dibandingkan dengan mendapatkan surga? Coba, nggak berimbang, gitu kan? Tidak ada sama sekali amal yang kita kerjakan. Coba hitung deh, kalau ada orang umurnya 65 tahun, 65 tahun umurnya, anggap dia balik umur 15 tahun, ya, berarti sudah sisa 50 tahun kan? Karena 15 tahun itu masa dia main-main lah, ya. Masih banyak, belum dihitung, belum ada taklif, belum ada beban hukum. 50 tahun. Baik, 50 tahun ini ada, kalau dia tidur sehari 8 jam, 8 jam sehari dia tidur, itu kalau tidak salah saya pernah hitung, dikali 65 tahun terus dibagi jumlah harinya, itu keluar kalau nggak salah sekitar 20 tahun. Jadi kalau kita tidur 8 jam per hari, umur 65 tahun, itu akan keluar 20 tahun habis dipakai tidur. Berarti dari 50 tahun sisa 30 tahun. Orang bekerja sehari 8 jam, dipakai sibuk dengan urusan dunianya. 8 jam per hari, kalau kali juga sama tadi, 20 tahun hilang lagi untuk bekerja. Dari 30 tahun sisa 10 tahun, gitu kan. 10 tahun ini anggaplah Masya Allah dia ibadah, gitu kan. Dia ibadah. Tapi kira-kira berapa ibadah yang dia khusyuk, berapa ibadah yang tidak khusyuk, berapa ibadah yang dia ikhlas, berapa yang dia tidak ikhlas. Sementara satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita. Berapa banyak amal kira-kira yang kita lakukan? Mana bisa berimbang dengan mau masuk surga? Sama sekali tidak berimbang, gitu kan? Sama sekali tidak bisa berimbang. Mohon koreksinya Ustaz, pendapat ini di antara kasih sayang Allah terhadap hambanya adalah diturunkannya azab di dunia agar azab di akhirat berkurang. Itu ada hadis sahihnya memang menjelaskan, gitu kan? Ada memang hadis sahih menjelaskan masalah itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyiksa atau menghukum hamba-hambanya di dunia sebagai pembersihan dosanya agar dia di akhirat tidak lagi mendapatkan hukuman yang berat. Dalam hadis Bukhari dikatakan seorang mukmin akan diuji oleh Allah di dirinya, di hartanya, di keluarganya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah, sementara tidak ada lagi hukumannya hari kiamat, tidak ada lagi dosanya. Jadi memang begitu pembersihan. Setiap dosa akan ada konsekuensi pembersihan. Ya, maka seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ada hadis yang menyebutkannya. Sudah masuk waktu? Masya Allah berkah nih waktunya, banyak pertanyaan bisa dijawab. Ana mau tanya tentang niat. Apakah niat itu seperti bentuk suatu janji kita dengan Allah Ta'ala? Misal kita niat sekarang untuk sholat malam nanti, apakah kita sudah terikat janji dengan Allah? Bagaimana jika sholat malamnya nggak jadi? Apakah kita berdosa seperti dosa orang yang melanggar janji? Tentu saja tidak bisa digabungkan, tidak bisa disatukan antara niat sama janji, beda. Niat adalah sebuah amalan sendiri, janji adalah amalan tersendiri. Kalau dia bilang saya janji padamu ya Allah, saya akan sholat, gitu kan? Saya tidak akan bermaksiat. Nah itu janji sama Allah, itu lain, gitu kan?
Tapi kalau dia niat itu adalah sugesti, ya, motivasi untuk mengerjakan sebuah perbuatan, dan dia kembali kepada hukum-hukum ibadah itu. Kalau hukum yang kita sedang niatin sunnah, maka berarti hukumnya sunnah. Kalau kita niat mau sholat malam terus nggak jadi, nggak dosa karena dia hukumnya sunnah. Dan kalau dia hukumnya wajib, maka dia jadi wajib karena kita sudah niat mengamalkan. Seperti misalnya nazar, kita nazar untuk lulus ujian puasa 3 hari. Pada saat lulus kita wajib puasa 3 hari itu. Maka kalau hukumnya sunnah dia jadi sunnah, hukumnya wajib maka menjadi wajib, gitu kan. Tapi ini berbeda, bukan tidak masuk dalam janji. Antara sholat 5 waktu mana yang paling besar pahalanya? Apakah sama semua pahalanya? Sholat asar yang saya tahu, yang disepakati ulama sholat asar. Beranjak daripada, jadi di antara 5 waktu sholat ini yang paling besar sholat asar, kemudian datang setelahnya 2 sholat subuh dan isya, kemudian datang setelahnya duhur dan maghrib, gitu kan. Jadi memang dibagi 3. Kalau asar ini dalilnya firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah 5 waktu salat kalian, terutama salat pertengahan, maksudnya asar, ya, dan berdirilah kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Qanit itu artinya tenang, konsentrasi, tumanina dan seterusnya. Kemudian datang subuh dan isya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang salat isya berjamaah maka pahalanya sama dengan mendirikan setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maksudnya di masjid di sini, maka dia akan mendapatkan, ya, tapi dia seakan-akan mendirikan setengah malam yang tersisa. Jadi seperti semalam suntuk. Dan kata Nabi SAW, kalau seandainya orang mengetahui apa yang tersembunyi di sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Lalu datang duhur dan maghrib. Tapi tentu duhur dan maghrib tetap kewajiban. Hanya ini urutannya. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Insya Allah kita lanjutkan sebentar lagi. Jika kita mempunyai usaha catering, kemudian tetangga kita yang non muslim memesan catering ke kita untuk perayaan agamanya, apakah boleh Ustaz Anda terima pesanan untuk suatu perayaan agama lain? Tentu tidak boleh. Tidak boleh kita mendukung apapun yang berhubungan dengan acara ibadah orang non muslim, itu secara mutlak. Karena ada hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, kalau ahli kitab sedang beribadah maka jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadisnya begitu. Jadi memang kita dianjurkan untuk menjauhi tempat ibadahnya, acara-acaranya, dan tidak boleh terlibat dalam apapun yang berhubungan dengan dukungannya, baik makanannya, minumannya, sumbangan duit untuk pembangunan tempat ibadahnya, semua tidak dibolehkan. Ya, jadi ini memang saran saya dijauhi, dan insya Allah ada rezeki dari sumber yang lain, cari yang halal. Ketika kita menghadiri majelis ilmu yang seperti ini dan diupload ke YouTube, apakah kita yang hadir dapat pahala jariyahnya Ustaz? Atau hanya Ustaz saja dan tim kameramennya? Ya cuma saya lah. Anda kan sudah hadir dapat pahala. Tapi yang bertanya insya Allah dapat. Kalau yang hadir saya nggak punya dalil dapat pahala. Dapat pahala majelis ilmu iya, gitu kan? Tapi kalau yang bertanya insya Allah dapat, kena orang lain jadi faham gara-gara dia gitu. Kalau mau bergabung jadi tim, tuh ada teman-teman sama Pak Diarto. Apakah faktor utama manusia melakukan dosa adalah karena godaan dan hasutan syaitan? Iya, itu faktor utamanya. Jadi memang syaitan yang menggodanya. Umumnya begitu ya. Jadi syaitan, dan ini memang sudah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan juga penjelasan Nabi SAW. Kalau syaitan yang menyesatkan manusia, apakah tanpa ada godaan syaitan manusia masih berpotensi melakukan dosa? Ada, tapi kecil. Ada jiwa yang ammaratun bisu. Dalam diri kita ada potensi. Potensi ini berbuat kebaikan, berbuat keburukan, ada potensi itu. Nah sama syaitan, potensi berbuat buruk ini ditunggangin terus. Kecenderungan untuk interaksi dengan yang haram, mendengar yang haram, ada kecenderungan. Kan sudah pernah saya bilang, perbuatan dosa itu saja ada kenikmatannya, kan gitu. Jadi orang
masuk di karaoke, nyanyi-nyanyi, orang ngumpul-ngumpul, orang mabuk, ada kenikmatannya itu, bukan tidak ada kenikmatannya, gitu kan? Allah mengatakan tentang khamar dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi, katakan ada dosanya dan ada juga manfaatnya buat orang, ada hiburannya di situ, ada kenikmatannya. Tapi Allah mengatakan wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih berat daripada kenikmatannya. Maka sebaiknya dijauhi, jadi kan sebaiknya dijauhi. Jadi memang ada di situ, ada jiwa kita ini ada kecenderungan, dan oleh syaitan ditunggangi kecenderungan tersebut. Apa perbedaan iblis, jin dan syaitan? Sudah sering kita bilang, iblis, jin itu nama kelompok globalnya sama manusia. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Khusus jin dan manusia ini dibagi 3 kelompok lagi oleh para ulama. Ada yang mukmin, dan ini jin mukmin sama manusia mukmin tidak akan pernah bersatu. Mereka sudah saling tahu, tidak boleh saling panggil, tidak boleh ketemu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berteman, nggak boleh nikah, nggak ada sama sekali. Orang beriman akan mencari tahu jin itu di mana, urusannya apa, makan apa, ngobrol, nggak ada. Jin yang kedua, jin yang fasik, muslim tapi masih banyak dosanya, dan yang jin yang ketiga kafir. Jin yang fasik sama jin kafir ini namanya syaitan, dipimpin oleh iblis, gitu kan? Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Karena galangan jin ada yang beriman, dan di alam jin sekarang ini ada seperti kita, ada dakwah, ada ulama-ulamanya, mereka dakwah, ada jihad, ada alam itu, gitu kan? Ada alam itu pada mereka. Apa bentuk hakiki mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka di dalam surah jin, ya. Mereka dapat terlihat, mereka dapat melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Tetapi kalau secara fisik, saya tidak pernah spesifik mendapatkan dalil-dalil yang menyebutkan seperti apa kaki, seperti apa semua. Tapi ada hadis sahih riwayat Bukhari tentang sebab datangnya, sebab masuk Islamnya jin Nusaybin, jin dari wilayah Irak. Waktu itu datang mendengarkan dari Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran. Pada saat orang-orang Quraisy membenci dakwah Islam, dan pada saat Nabi SAW sedang ditimpa 2 masalah besar, meninggalnya Abu Talib pamannya yang merupakan pembela dakwah, dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau sangat sedih pada saat itu, dikenal dengan tahun kesedihan. Allah SWT pada saat itu menghibur nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan ini bisa dilihat kembali ke materi sirah yang sudah saya sampaikan di YouTube, tentunya ada. Saya juga tidak ingat episode yang keberapa, tapi yang jelas insya Allah ada masalah masuk Islamnya jin Nusaybin. Nah, jin-jin ini datang, kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya satu hari pernah jalan bersama Nabi SAW, kemudian saya melihat Nabi SAW menggaris tanah dengan tongkatnya dan berkata kepadaku, jangan lewatin garis ini. Lalu aku pun melihat Nabi SAW jalan terus sampai di kejauhan. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu aku melihat Nabi SAW dikerumuni oleh laki-laki yang berposter tubuh besar dan kepala mereka seperti kendi-kendi. Begitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan tentang jin-jin yang datang yang mengurumuni Nabi SAW. Saya pun segera ingin membantunya, tetapi Nabi SAW memberikan isyarat dari jauh untuk tidak mendekat, untuk tidak ikut campur gitu. Maka saya melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkatnya, lalu memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, lalu mereka pun bubar setelah itu. Tentu ini ada bahasa sendiri, Anda bisa kembali kepada surah jin yang menjelaskan masalah itu. Saya baru mengenal sunnah dari teman saya, tapi saya masih sedikit ragu tentang sunnah. Tolong berikan penjelasan tentang sunnah agar saya tidak ragu. Sunnah istilah yang diambil dari perilaku, perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini namanya sunnah. Jadi ada perbedaan antara sunnah dengan hadis. Kalau hadis itu khusus perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Tapi kalau sunnah lebih global, perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW dan para sahabat. Gitu kan? Jadi sahabat pun perilakunya disebutkan sebagai sunnah.
disebutkan sebagai sunnah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis Irbad yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdin min ba'di. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku. Jadi sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum disebutkan juga dengan sunnah, gitu kan? Nah, di sini siapapun yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat dikatakan orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Dan umumnya kalau mereka rame-rame dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, gitu kan? Artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mereka bersatu di situ. Mereka bersatu, itu namanya kelompok ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi ini makna daripada sunnah itu sendiri, makna daripada sunnah itu sendiri. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah maka dikatakan ahli sunnah. Ini saya jangan dipanggil syekh, nggak usah lah. Syekh itu kelasnya terlalu tinggi menurut saya. Khalid bahasa nama nggak apa-apa lah. Di sini katakan Syekh Khalid yang dirahmati Allah. Sebelum memulai pertanyaan saya ingin mengatakan kepada antum kalau saya senang dengan kajian antum dan saya mencintai antum karena Allah Azza wa Jalla. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Itu sunnah kita mengatakan. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena Allah. Saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap agar Syekh menjawabnya. Wah, ini Syekh. Saya pernah mendengar kajian antum di YouTube tentang sekte Jamaah Tabligh, bahwa dalam kajian itu antum tidak merespon kesesatan sekte tersebut secara mutlak. Sementara saya membaca kitab Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz yang berjudul Mulia dengan Manja Salaf. Dalam kitab itu Syekh Yazid menyesatkan Jamaah Tabligh secara mutlak, baik dari sisi akidah, manhaj dan muamalah mereka. Nah, bagaimana pandangan antum tentang pendapat Syekh Yazid tersebut? Saya berharap pertama, mungkin akhi ini belum terbiasa hadir di pengajian saya, tolong jangan sebutkan nama, gitu kan? Saya sarankan di pengajian saya jangan sebutkan nama, karena saya tidak pernah membahas individu. Saya tidak mau punya musuh di dunia wala di akhirat, gitu kan? Dan bukan tugas saya untuk menceritakan ini yang benar atau ini yang salah. Apa yang anda dengar di YouTube yang saya sampaikan itu pendapat yang saya tahu, gitu kan? Kalau anda merasa cocok, alhamdulillah, diterima, gitu kan? Saya pribadi tidak melihat Jamaah Tabligh secara mutlak semuanya itu sesat. Kita harus begini lah, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bayangkan kalau setiap orang yang bertolak belakang dengan pendapat kita, kita sesatkan. Coba bayangkan, masa surga hanya dimasukin oleh kita saja sekelintir orang, gitu kan? Kalau bahasa saya kadang-kadang sama teman-teman yang suka nyalain, saya tidak bicara tentang beliau. Beliau adalah seorang ulama yang sudah dikenal di Indonesia insya Allah. Tapi saya tidak bicara, saya bicara global ya. Saya bicara secara global, tidak bicara tentang masalah Ustadz Yazidnya. Tapi saya bicara secara global. Saya mengatakan kalau saya pribadi melihat setiap orang yang mengucapkan syahadat dan dia punya pemahaman yang keliru, maka kita harus melihat substansial kekeliruan itu. Bukan semuanya, ya bukan semuanya. Misal gini, bukankah hukum Allah yang pernah saya jelaskan? Jangan ditambah lagi nih, ya. Cukup nih. Ini luar biasa nih, saya sudah bingung jawabnya nih, Masya Allah. Apalagi ini kayak sudah dirancang ini, Masya Allah, Tabarakallah. Sekalian ketemu nih hari Rabu gitu kan. Sampai kadang-kadang dia bilang sama saya, Ustadz ketemu di YouTube sudah sering, tapi ketemu langsung gak bisa, jadi sekalian nanya gitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam metode agamanya untuk melihat substansial kesalahan orang. Bayangkan kalau satu kesalahan orang langsung Allah cabut urat sarafnya, matikan. Nggak ada yang hidup di antara kita nih. Ada yang hidup? Ada, banyak sekali salah kita nih. Ada perempuan nggak pakai jilbab di luar sana, dosa dengan buka auratnya. Tapi pada saat dia sholat, dia tutup pakai mukena lengkap, rukunnya terpenuhi, wudunya benar, hadap kiblat benar, ya kan, waktu betul, gerakan benar, semua benar. Sahkah sholatnya? Sah. Dia dosa dengan tidak pakai jilbabnya, tapi sah sholatnya. Artinya apa? Perhatikan, Allah mengajarkan kita menilai secara substansial, gitu kan? Kalau ada kesalahan seseorang, pasangan suami istri salah, kata Nabi SAW, tidak layak, tidak semestinya seorang mukmin laki-laki membenci istrinya semuanya. Karena kalau dia benci satu sifat, ada sifat yang lain. Memang begitu.
Jadi kita harus bijaksana melihat, ini pendapat saya pribadi, saya selalu begitu. Makanya saya alhamdulillah dipanggil di kelompok ini ceramah, saya datang ceramah. Di kelompok ini saya datang ceramah. Bukan saya dukung pendapat mereka, bukan. Tapi saya jelaskan, yang menurut saya salah saya jelaskan. Tapi tidak semua saya salahkan. Apa yang sudah sesuai dengan sunnah ya saya diami, gitu kan? Karena orang nggak bisa terima kalau semuanya disalahkan. Iya nggak? Sekarang jamaah tabligh, pada saat mereka sholat berjamaah di masjid, salah? Sesuai dengan sunnah nggak? Sunnah Nabi SAW, iya kan? Azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Loh kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus, ya, gitu. Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang, saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Masuk ke masjid, ini perbuatan positif. Membangun ukhuwah satu sama yang lain, makan sama-sama satu piring, ya, saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Sesuai dengan sunnah. Kita harus sportif mengatakan ini benar, ya nggak? Kalau ada perbuatan yang salah, saya sudah sebutkan waktu itu, rujukan kepada hadis-hadis yang maudhu dan dhaif ini nggak boleh dipakai. Berbicaranya orang yang tidak punya ilmu nggak boleh dipakai ini. Ini yang salah, dan saya sorotin itu. Saya sorotin kesalahan mereka. Saya bilang teman-teman ini tinggal coba dialihkan, coba yang bicara alim ulama lah. Jangan orang yang baru teler kemarin sadar hari ini terus suruh ngomong. Itu nggak layak, gitu. Nggak boleh orang bicara begitu. Harus orang alim yang faham ilmu. Ada di antara mereka hafal Quran, ada di antara mereka para ulama. Silakan bicara. Itu saya pribadi dan saya melihat ini bijaksana, gitu kan? Karena umat ini sekarang memang lagi banyak bersekte-sekte ini. Dan saya lihat ini adalah lahan dakwah kita, ya gitu. Bagaimana kita mendakwai mereka? Apa yang benar kita dukung, apa yang salah, ya. Masya Allah. Sudah stop. Tolong. Ini istri saya mau ke dokter, saya mau ngantar sebentar. Jadi kita coba lebih sportif melihat ini, ya. Lebih kolindon, lebih kita memiliki pikiran yang lebih jauh luas ke depan, ya. Bisa menangkap dakwah supaya dakwah sunnah ini memang bisa diterima oleh semua orang, gitu. Kalau setiap orang sesat, kamu di neraka, dia ini siapa ini orang, masa semuanya saya salah, gitu kan? Kan tidak mungkin, orang ada baiknya. Yang baik kita dukung, yang salah kita luruskan. Insya Allah orang bisa terima tuh. Kalau saya pribadi, maka saya tidak tahu kalau beliau memukul rata semuanya itu Allah, hak beliau, terserah saja, itu kan dia, gitu kan? Kalau saya pribadi nggak melihat itu, saya pribadi dan sebatas ilmu saya tentunya.